Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Bapak Andi Ahmad Kaslim, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu pada mata kuliah metode penelitian. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Cahyani, NPM 2019-5153. Adapun maksud dan tujuan saya pada kali ini yakni ingin memaparkan tugas pembuatan proposal saya yang berjudul Pengembangan Game Edukasi Keterampilan Membaca untuk Siswa Taman Kanak-kanak An-Nadir Andreapi. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Pendidikan Taman Kanak-kanak TK merupakan lembaga pendidikan formal yang pertama setelah pendidikan keluarga pada pendidikan TK. Siswa diajarkan mengenal huruf, mengenal angka, dan bernyanyi. Salah satu yang umum diajarkan adalah membaca. Saat anak akan memasuki jenjang sekolah dasar, anak dituntut untuk dapat membaca agar dapat menerima informasi pembelajaran. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak anak yang belum tertarik untuk melakukan kegiatan membaca, sehingga keterampilan membaca masih rendah. Hal ini dikarenakan dengan kemampuan guru untuk menarik perhatian anak tersebut masih kurang. Salah satu kekurangannya adalah penggunaan media. Penggunaan media dalam pelaksanaan kegiatan belajar. Salah satu contohnya adalah TK An-Nadir Andreapi. Guru hanya memberikan tulisan huruf atau kalimat di papan tulis, kemudian guru membacakannya dan anak menyebutkannya kembali. Selain itu, guru hanya memperkenalkan kata melalui buku kata atau kalimat yang kurang menarik perhatian anak. Anak terlihat terasa jenuh saat melakukan kegiatan membaca. Dari gambaran di atas menjadi acuan penulis untuk membuat aplikasi pengembangan game edukasi keterampilan membaca untuk siswa Taman Kanak-kanak An-Nadir Andreapi. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana membuat pengembangan game edukasi keterampilan membaca untuk siswa Taman Kanak-kanak. Batasan masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu 1. Game edukasi ini dibuat untuk perangkat Android dengan nominal OS Lollipop. 2. Membuat aplikasi dengan tampilan dan sistem yang mudah dipahami oleh siswa Taman Kanak-kanak. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk membuat pengembangan game edukasi yang dapat meningkatkan kemampuan membaca pada anak Taman Kanak-kanak An-Nadir. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah 1. Untuk penelitian selanjutnya sebagai referensi untuk peneliti lain yang ingin mengembangkan dan membuat sebuah game edukasi. 2. Untuk lokasi penelitian, manfaat untuk Taman Kanak-kanak An-Nadir ialah mendapatkan game edukasi yang dapat meningkatkan kemampuan membaca pada anak. 3. Kontribusi keilmuan. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kemampuan membaca pada anak. Penelitian terkait. Bab 2. Tinjauan pustaka. Kerangka teori. Game edukasi adalah bentuk permainan yang dirancang untuk memberikan suatu pendidikan atau pembelajaran kepada pemainnya. Game edukasi memiliki potensi yang sangat besar dalam membangun motivasi pada proses pembelajaran. 2. Anak usia dini. Anak usia dini adalah masa di mana anak berada dalam proses perkembangan Setiap anak mempunyai karakter tersendiri dan perkembangan yang berbeda-beda, baik dalam kualitas maupun perkembangannya. Membaca merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa tulis yang bersifat reseptif. Disebut reseptif karena dengan membaca seseorang akan memperoleh informasi, ilmu pengetahuan, dan pengalaman baru. Semua yang diperoleh melalui bacaan itu akan memungkinkan orang tersebut mampu mempertinggi daya pikirannya, mempertajam pandangannya, dan memperluas wawasannya. Android adalah sistem operasi bersifat open source berbasis Linux, dirancang untuk perangkat seluler, layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android awalnya dikembangkan oleh Android
dengan dukungan finansial dari Google yang kemudian membelinya pada tahun 2005. Sistem operasi ini dirilis secara resmi pada tahun 2007 bersamaan dengan didirikannya Open Ponsel Android. Pertama mulai dijual pada bulan Oktober 2008. Kemudian untuk mengembangkan Android dibentuklah Open Handset Alliance yang merupakan konsorsium dari 34 perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi. Teori pendukung yaitu metode SAS, 2 web browser, dan internet. Metode research and development dan multimedia development life cycle. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif. Berdasarkan tujuan tersebut digunakan metode research and development agar pengembangan dari media pembelajaran tersebut dapat memenuhi standar kualitas. Dalam penelitian ini, metode pengembangan yang digunakan adalah Multimedia Development Life Cycle, di mana metode ini memiliki 6 tahapan, yaitu konsep, desain, material, collecting, assembly, testing, dan distribution. Kerangka pikir. Pada bagian ini akan digambarkan rangkaian alur logika dalam pembuatan sistem ini. Hal ini sebagaimana yang terlihat pada gambar 2.2. Pada pendidikan TK, siswa diajarkan mengenal huruf, mengenal angka, dan bernyanyi. Salah satu yang umum diajarkan adalah membaca. Ketertarikan membaca siswa TK An-Nadir masih kurang. Belum adanya penggunaan media dalam pelaksanaan kegiatan belajar. Dalam hal ini, penulis melakukan pengembangan game edukasi keterampilan membaca untuk siswa TK An-Nadir. Bab 3. Metode penelitian. Alat dan bahan penelitian. Alat penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa alat dalam mendukung dan mendokumentasikan hasil penelitian, diantaranya perangkat keras yang digunakan yakni laptop dengan spesifikasi prosesor AMD Phenom, RAM 8GB dan harddisk 500GB. 2. Perangkat lunak. Software yang digunakan adalah sistem operasi Windows 10 dan pelaporan penelitian dengan Microsoft Word 2010. Bahan penelitian. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data TK An-Nadir. Dalam penelitian ini, metode pengembangan yang digunakan adalah Multimedia Development Life Cycle, di mana metode ini memiliki 6 tahapan, yaitu konsep, desain, material, collecting, assembly, testing, dan distribution. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan pada TK An-Nadir dan rencana akan dilaksanakan bulan Juli 2022 sampai bulan September 2022. Waktu penelitian yang dilakukan berlangsung kurang lebih dari 3 bulan, terhitung tanggal Juli sampai September 2022. Teknik pengembangan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini nantinya akan menggunakan 3 cara, yaitu sebagai berikut. 1. Studi pustaka. Cara ini digunakan untuk mendapatkan referensi seperti review jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu. 2. Wawancara. Wawancara digunakan untuk mengadakan dan memperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Wawancara ini ditunjukkan pada guru dan siswa TK An-Nadir Andreapi. 3. Observasi. Observasi ini diperlukan untuk mengetahui atau mendapatkan data yang mungkin tidak didapat dengan metode wawancara.
Metode observasi ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian yaitu TK An-Nadir Andreapi. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode pengembangan perangkat lunak. Dalam pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah multimedia development life cycle, di mana metode ini memiliki 6 tahapan. Kerangka sistem. Dalam pembuatan sistem ini, data-data yang telah dikumpulkan akan diolah dan dijadikan sebagai patokan dalam perancangan sistem dengan kerangka sistemnya ditunjukkan seperti tabel 3.2. Penjelasan dari tahapan sebagai berikut. Input pada tahapan ini, admin memasukkan data untuk diproses di sistem. Proses tahapan ini dilakukan setelah data masukan telah dikirim, lalu diproses oleh sistem yang akan menghasilkan output tampilan. 3. Output. Tahapan ini menghasilkan keluaran tampilan dalam bentuk aplikasi permainan yang dapat digunakan. Prarancangan sistem. Berikut merupakan pengembangan game edukasi keterampilan membaca untuk siswa TK An-Nadir yang terdiri dari splash screen, tampilan home, dan lainnya. Tampilan awal splash screen. Tampilan awal splash screen saat game dibuka, maka akan tampil logo game dan mulai mempersiapkan game edukasi yang selanjutnya akan otomatis diarahkan ke tampilan home. Tampilan home atau menu. Tampilan home atau menu setelah otomatis diarahkan dari splash screen ke tampilan home, maka akan muncul menu yang dapat dipilih antara lain video, mengenal huruf abjad, belajar membaca, permainan, dan keluar. Tampilan video mengenal huruf abjad. Tampilan video mengenal huruf abjad adalah halaman di mana video akan diputar secara otomatis yang akan menampilkan video musik untuk mempelajari huruf abjad. Tampilan belajar membaca adalah halaman yang akan menampilkan kata per kata yang dapat diklik dan menampilkan suara. Tampilan permainan. Tampilan permainan akan menampilkan halaman game edukasi yang dapat dimainkan oleh anak usia dini. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.